Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melimpah. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam hikmat dan pengenalan akan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudaraku, sekarang kita akan memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang baru, berkat yang baru, dan pengharapan yang baru. Kami bersukacita karena mempercayai bahwa Engkau selalu beserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk bersatu teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita menonton pertunjukan sirkus, kita bisa melihat hewan-hewan yang sudah dilatih sedemikian rupa sehingga mereka menuruti apa yang dikatakan oleh pelatih mereka. Hewan-hewan ini sudah dilatih sejak mereka masih kecil dan dibiasakan dengan perlakuan tertentu sehingga sampai hewan tersebut dewasa, mereka masih mengingat perlakuan itu. Contohnya, seekor gajah sejak kecil, salah satu kakinya terikat pada tali yang dipasang dengan patok yang tertanam kuat di dalam tanah. Awalnya si gajah kecil akan mencoba melarikan diri, tetapi tertahan oleh tali yang menahannya pada batas tertentu. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya gajah kecil itu akan terbiasa dengan batasan yang diberikan oleh tali itu, sehingga saat ia menjelang dewasa dan tali itu dilepaskan dari kakinya, ia tetap bergerak di dalam kawasan batas tali itu. Ia tidak menyadari bahwa kakinya tidak lagi terikat pada tali yang dipasang pada patok di tanah. Sama halnya dengan gambaran gajah yang dilatih di pertunjukan sirkus. Terkadang kehidupan manusia bisa seperti itu. Masa lalu yang pahit bisa membelenggu manusia seperti tali yang dipasang pada patok di dalam tanah. Meskipun saat ini tali dan patok itu telah dilepaskan, namun kita masih merasa terbelenggu dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi seperti ini. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jikalau kita ingin bergerak maju dalam kehidupan kita harus melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di depan. Masa lalu yang pahit adalah sebuah pembelajaran yang kita bayar mahal, akan tetapi hal itu tidak boleh membelenggu langkah kaki kita saat ini dan masa depan kita. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita, dan untuk bisa mencapainya, maka kita harus bergerak maju. Saudaraku, ada sebuah patok masa lalu yang akan membuat kita tidak bisa berjalan maju menyongsong masa depan. Patok itu bernama andai saja. Andai saja berbicara tentang penyesalan akan hal-hal yang tidak dilakukan di masa lalu, padahal apabila hal itu dilakukan, maka mungkin akan mempengaruhi saat ini. Andai saja saya menikahi orang itu, bukan orang ini. Andai saja saya mengambil pekerjaan yang ditawarkan itu. Andai saja saya tidak melawan orang tua saya dan meninggalkan rumah. Andai saja akan menahan langkah kaki kita dalam keluhan dan penyesalan, padahal yang seharusnya kita lakukan adalah melupakan apa yang telah lewat dan tidak bisa kita ubah.
Kalau kita terus-menerus mengulang masa lalu dan menyesalinya, maka kita akan tertahan dalam masa kini dan tidak bisa melangkah mencapai tujuan kita di masa depan. Berbeda dari gajah dewasa yang masih merasa terbelenggu dengan tali yang mengikatnya sejak kecil, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari masa lalu kita dan dosa-dosa apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk tidak terbelenggu dengan masa lalu kita yang pahit dan tidak menyenangkan. Jangan membiarkan masa lalu itu menghambat kemajuan kita ke masa depan dan hal-hal yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Percayalah bahwa saat Tuhan memerdekakan kita, maka artinya kita sudah benar-benar merdeka. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini, Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk bisa menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang menjadi makanan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih karena Engkau mengajari kami untuk tidak membiarkan masa lalu kami mengikat kami, padahal kami sudah dimerdekakan. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk menjalani hari ini dan masa depan kami dengan penuh iman dan pengharapan. Ajarilah kami untuk selalu bergantung kepadamu sebagai sumber kekuatan dan pertolongan kami. Dan bawalah kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, kami menyerahkan apa yang akan kami lakukan hari ini kepadamu. Tuntunlah kami dalam hal-hal yang berkenan kepadamu. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat. Lindungilah kami dari bahaya apapun. Kami juga berdoa memohon berkat dan perlindungan bagi keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur buat situasi bangsa kami yang semakin hari semakin membaik. Kami berdoa memohon Engkau selalu menopang dan melindungi negeri kami, serta memberkati seluruh wilayah Indonesia. Berikanlah kedamaian bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.